Federasi Sepak Bola Malaysia turut mengucapkan duka kepada persepakbolaan Indonesia. Ratusan jiwa menjadi korban pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Federasi Sepak Bola Malaysia turut berduka cita atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Arema FC harus menelan kekalahan 2-3 dari Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Aremania yang tak menerima dengan hasil tersebut berbuat rusuh dengan menerobos masuk ke dalam lapangan. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga merusak dan membakar fasilitas yang ada di dalam stadion. Ulah supporter tersebut memaksa pihak aparat kepolisian untuk mengamankan dan memukul mundur para supporter tersebut dengan memakai gas air mata. Korban jiwa kemudian tak terhindarkan. Pihak kepolisian setempat sudah menyatakan bahwa ada 187 orang yang meninggal dunia imbas dari tragedi di Stadion Kanjuruhan. Apa yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia dalam sorotan dunia? FAM bahkan sampai tak lupa untuk memberikan ucapan dukanya kepada persepakbolaan Indonesia. FAM menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang tewas dalam tragedi kerusuhan penonton usai pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Indonesia, tadi malam, dari pernyataan FAM di media sosial miliknya. Dan akhirnya manajemen dari Arema FC pun telah membuat pernyataan terkait terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan itu. Mereka pun meminta maaf dan siap ikut tanggung jawab atas apa yang sudah terjadi di Kanjuruhan tersebut. Arema FC menyampaikan duka mendalam atas musibah di Kanjuruhan. Manajemen Arema FC turut bertanggung jawab untuk penanganan korban baik yang telah meninggal dunia dan yang luka-luka, ungkap Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris. Manajemen juga akan membentuk crisis center atau posko informasi yang menghimpun dan menerima laporan untuk penanganan korban yang dirawat di rumah sakit, tambah Haris. Timnas Indonesia U17 mulai berjuang di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Diinformasikan bahwa Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup B yang semua laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Pakansari, Bogor. Guam yang menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U17 selepas itu Timnas Garuda akan berhadapan dengan Malaysia, Palestina, dan Uni Emirat Arab yang akan memperebutkan satu tiket ke Bahrain tahun depan. Perlu diketahui, hanya juara dari setiap grup dan 6 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Malaysia dan Uni Emirat Arab memulai laga perdananya dengan baik di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2022. Malaysia dapat mengatasi perlawanan Palestina dengan meraih kemenangan 4-0. Sementara itu Uni Emirat Arab mencukur abis Guam dengan jumlah gol fantastis yaitu dengan skor 9-0. Bila berbicara tentang peluang Timnas Indonesia U17 di kualifikasi tersebut bisa dibilang mereka memiliki peluang yang bagus untuk lolos ke Bahrain tahun depan. Tim asuhan Bima Sakti paling tidak memiliki dua modal bagus jelang berlaga di ajang ini. Mereka memiliki mental dan motivasi bertanding yang bagus di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2022. Belum lama ini pasukan pelatih Bima Sakti baru saja menjuarai Piala AFF U16 2022 2 bulan yang lalu. Pencapaian tersebut diraih dengan perlawanan yang sangat dramatis. Saat itu Timnas Indonesia U16 dapat mengalahkan rival terberatnya yakni Timnas Vietnam dengan skor tipis 1-0 di laga final yang dilangsungkan di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Kemenangan yang sangat berarti atas Vietnam itu membuat Timnas U16 menjadi raja ASEAN untuk level umur 16 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam selalu menjadi rival paling sengit bagi Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Bima Sakti pun mempertahankan sebagian besar skuadnya yang berhasil menjadi juara di Sleman 2 bulan lalu. Kekompakan mereka tak perlu diragukan lagi. Keunggulan lain yang dimiliki Timnas Indonesia U17 ialah kolektivitas yang seolah-olah tanpa ada batasnya. Beberapa kali, Bima Sakti mengungkapkan hal itu. Ia tak akan ragu melakukan rotasi dan perombakan pemainnya jika memang hal itu harus dilakukan. Apabila ada pemain yang harus diistirahatkan karena cedera, Bima Sakti tak ragu untuk memainkan pemain lain untuk penggantinya. Semua itu terjadi di Piala AFF U16 2022 yang lalu. Pada laga penentuan untuk merebutkan gelar juara di final, pemain-pemainnya bisa tampil mengesankan di fase grup hingga partai puncak di final.
Pada laga final Caviatur Rizky pun mampu menggantikan tugas Hanif dengan baik. Begitu juga dengan kiper muda Andrika Fatir. Ia sebenarnya bukan kiper utama Garuda Asia di Piala AFF U16 2022 yang lalu. Namun, Andrika mampu tampil konsisten dari fase grup hingga babak final.